Perlu diketahui bahwa ketika Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat kena banjir, itu dampaknya bukan hanya ke 3 provinsi itu. Jadi tadi tuh saya melihat berita, Presiden Prabowo masih mengatakan bahwa ini 3. Apa itu orang teriak-teriak bencana nasional? Ini 3 provinsi. Barangkali beliau kurang terinformasikan bahwa status bencana nasional itu bukan tergantung dari berapa jumlah provinsinya, tapi dampaknya seperti apa dan bagaimana sebenarnya pemerintah pusat harus ikut mengkoordinasikan penanganan bencana. Bahkan satu provinsi pun kalau skalanya besar harusnya dijadikan bencana nasional. Sehingga yang menurut saya harusnya dibongkar adalah prosedur demokrasinya. Sistem kepartaian, state capture artinya penguasaan institusinya mesti kita bongkar, sistem pemilu dan cara bekerja lembaga-lembaga negara. Dan ketika kita membicarakan oligarki, kita tidak hanya membahas oligarki yang sudah terkenal, tapi analisis dulu semua pemain di berbagai bisnis, termasuk yang terafiliasi dengan pemerintahan yang sekarang. Bagaimana sih oligarki menyandra kekuasaan? Di 3 slides pertama ini saya memutuskan untuk mengambil apa yang Chelios sudah buat, semata-mata karena saya ingin menghubungkan, kan kita punya 2 kata kunci ya untuk malam ini. Yang pertama adalah soal banjir, nanti yang kedua baru oligarki. Jadi izinkan saya pinjem slide-nya Chelios dulu untuk mengingatkan dampak dari banjir ini dan apa kaitannya dengan oligarki. Tadi saya kira kita semua sudah, disuguhkan catatan mendalam dari yang pertama, soal eee, banjir dan juga di bagian hulu, hilir dan seterusnya. Tapi sekarang saya ingin menunjukkan soal bagaimana hutan yang berkurang itu pertama menunjukkan atau menghasilkan bencana ekologis. Nah itu satu ya, jadi ibu dan bapak bisa melihat di sini antara forest area yang turun terus dari tahun 2000 sampai tahun 2022 sampai dengan forest trends ini kaitannya dengan, GDP ya Ibu dan Bapak sekalian. Tapi yang terpenting juga adalah yang ingin saya soroti sebenarnya slide yang ini nih. Bagaimana ini yang coret-coret mohon berhenti dulu, ini bukan saya yang coret-coret. Terima kasih. Eee, bahwa dampak banjir ini terhadap ekonomi regional dan nasional itu sangat-sangat, signifikan. Perlu diketahui bahwa ketika Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat kena banjir, itu dampaknya bukan hanya ke 3 provinsi itu. Jadi tadi tuh saya melihat berita, Presiden Prabowo masih mengatakan bahwa ini 3. Apa itu orang teriak-teriak bencana nasional? Ini 3 provinsi. Barangkali beliau kurang terinformasikan bahwa status bencana nasional itu bukan tergantung dari berapa jumlah provinsinya, tapi dampaknya seperti apa dan bagaimana sebenarnya pemerintah pusat harus ikut mengkoordinasikan penanganan bencana di bahkan satu provinsi pun kalau skalanya besar harusnya dijadikan bencana nasional. Seperti yang terjadi juga waktu itu dengan tsunami di Aceh misalnya. Nah, jadi itu saya kira satu catatan penting untuk melihat bahwa secara nasional ada dampak penurunan produk domestik bruto sampai dengan 0,29%. Ini data dari Chelios ini per 30 November 2025 ya, dan sekarang kita sudah di pertengahan Desember. Jadi artinya perkembangannya bisa jadi jauh lebih signifikan. Tapi yang luar biasa yang harus kita dalami juga adalah, jadi ini diskusi saya dengan kawan-kawan seminggu terakhir ini bahwa kalau tadi juga, sudah disebutkan berkali-kali soal Undang-Undang Cipta Kerja, yang perlu disadari adalah klaim yang dibuat oleh para pengusul Undang-Undang Cipta Kerja tentang investasi yang didapatkan setelah adanya undang-undang itu ternyata langsung runtuh, terbukti. Hanya dengan 1 kali banjir seperti ini di 3 provinsi, kita sudah kehilangan semuanya bahkan menjadi minus. Ini yang mesti disadari. Jadi apa yang dari dulu kita semua saya kira di ruangan Zoom ini dan juga mungkin di YouTube kita sama-sama suarakan, hati-hati kita mau mendorong investasi tapi at what cost? Kalau ternyata cost-nya adalah lingkungan, perusakan lingkungan, dan tentu saja perusakan hak asasi manusia, inilah akibat yang kita tanggung. Jadi kalau misalnya per, Oktober 2025 memang ada satu kenaikan, tapi ternyata kerugiannya jauh lebih besar daripada keuntungan yang selama ini diterima. Dan bahkan ibu dan bapak sekalian jangan lupa bahwa setelah ini tentu saja kita berduka cita untuk semua korban yang kehilangannya tidak bisa dinilai dengan materi.
Tapi bahkan kalau mau kita nilai dengan materi, pembangunan kembali jembatan, jalanan, dan begitu banyak infrastruktur dan fasilitas umum lainnya, nanti akan menyedot APBN kita, uang pajak kita. Nah, jadi itu dulu yang harus pikiran-pikiran bahwa kalau kita menambang dan membuat berbagai macam perkebunan, kemudian nanti, GDP kita besar, tapi sebenarnya kalau at the cost of environmental destruction, akibatnya adalah begitu terjadi kerusakan atau bencana seperti ekologi seperti ini, akhirnya kita jadi minus. Dan saya diberitahu oleh beberapa kawan yang memang, bertugas di bagian yang sifatnya, apa, meteorologi dan geofisika bahwa kemungkinan besar kita akan dapat banyak lagi bencana. Nah, tapi saya akan masuk ke bagian kedua dari diskusi kita pada malam hari ini soal oligarki. Oligarki juga tadi sudah disampaikan dengan sangat baik oleh 2 pembicara sebelumnya, tapi saya ingin menekankan pada, definisi-definisi yang sering kita dengar. Jadi hukum untuk kekuasaan, siapa yang sebenarnya berkuasa? Apakah benar politikus di lembaga-lembaga formal atau sebenarnya ada yang lain? Karena kalau kita baca misalnya literatur kita pinjam dari Jeffrey Winters, Fedi Hadis, Richard Robinson, kita akan bisa melihat definisi oligarki tentang orang-orang yang punya modal sangat besar sehingga menguasai institusi-institusi formal dengan tujuan mempertahankan dan memperluas kekayaannya. Tapi itu baiklah, itu definisi formalnya. Konkretnya adalah sesungguhnya kita dikungkung dan saya, tadi Pak Said Didu menyampaikan beberapa poin ya, saya fokus ke soal hukumnya Ibu dan Bapak sekalian. Kenapa? Karena produk hukumlah yang melegalkan begitu banyak hal yang sebenarnya secara moral salah. Karena kita ada anggapan, saya menggeneralisasi tentu saja, ada anggapan di masyarakat kita bahwa dan ini mungkin di seluruh dunia juga, bahwa ketika sudah menjadi hukum negara, maka sesuatu yang masih bisa kita perdebatkan benar atau salahnya, dianggap benar. Ya, dan kalau kita baca buku How Democracies Die dan banyak buku lainnya yang membahas soal regresi demokrasi, kita akan melihat bahwa tuduhan pertama diarahkan pada perusakan dari dalam. Bentuknya memang salah satunya produk hukum, undang-undang, atau kemudian juga izin-izin. Nah, makanya dalam konteks hukum biasanya kami juga membicarakan soal yang namanya autocratic legalism. Bagaimana, legalisme itu sebenarnya begitu kuat menghukum kita, tapi sebenarnya karakternya adalah autokratik, bukannya demokratik. Nah, jadi oligarki di level paling atas karena oligark bisa memiliki mulai dari media, partai politik, mungkin dia tidak langsung memiliki partai politik, tapi dia menguasai pengambilan keputusan di partai politik. Tapi soalnya adalah di level partai politik sendiri, kalau kita baca bukunya misalnya Kruspido Ambardi dan kawan-kawan, kita akan melihat banyak sekali catatan tentang kartel politik yang terbentuk karena ada masalah juga dalam sistem kepartaian dan juga pemilu kita. Nah, Ibu dan Bapak sekalian kalau kita lihat konkretnya kan ya dari tadi saya kira penjelasannya sudah cukup banyak. Saya akan masuk ke hal yang konkret soal bagaimana sih oligarki menyandra kekuasaan. Tentu saja ini saya menyederhanakan untuk tujuan diskusi kita malam hari ini. Detailnya akan banyak sekali, tapi mari kita lihat dalam 2 kotak ini. Kotak pertama yang sebelah kiri, oligarki masuk melalui sistem pemilu dan partai politik. Eee, Praktik kartel dalam partai-partai politik itu nyata adanya, apalagi juga disokong oleh sistem ketatanegaraan kita yang memang kita pakai sistem presidensil multipartai. Yang artinya pada akhirnya kalau kita baca disertasinya Jayadi Hanan antara lain yang mengutip juga studi-studi dari Juan Lins, kita akan menemukan Mas Jayadi Hanan menyampaikan atau menyajikan datanya kepada kita, bagaimana cara, misalnya dengan model presidensialisme tapi multipartai yang artinya presiden akan selalu terdorong untuk membentuk koalisi dan seperti kita lihat dalam 3 pemerintahan terakhir setelah reformasi ini memang koalisinya terbentuk. Tapi di SBY 1, SBY 2, kemudian Jokowi 1 relatif masih cukup ada kontrol. Masalahnya terjadi ketika, eee, apa ya, kartel politik ini terbentuk juga dengan menawarkan jabatan-jabatan menteri ke dalam kabinet. Ya, jadi
Itu yang membuat kita itu sistemnya presidensil, tapi bau-baunya parlementer. Karena akhirnya yang terjadi adalah pemerintahan atau kabinet di bawah presiden, itu juga ketua-ketua umum partai, atau kalau bukan ketua umum, ada anaknya ketua umum misalnya begitu ya, jadi salah satu menteri. Yang artinya kan kita paham di Indonesia jabatan itu bukan hanya soal wewenang, tapi akses pada sumber daya. Dan inilah yang sekarang kita lihat. Dan makanya itu semua bisa terjadi, salah satunya juga dengan mengubah undang-undangnya tahun lalu sekitar bulan Agustus dan September 2024 sebelum Prabowo menjadi presiden, Jokowi sudah membuatkan dengan mengubah Undang-Undang Kementerian Negara yang tadinya maksimal 34 kementerian sekarang menjadi terhingga boleh saja. Tadinya 48 kemudian sekarang menjadi 49 kan kita semua tahu itu. Presidensial threshold oke sudah dibongkar oleh Mahkamah Konstitusi tapi toh belum ada follow up-nya. Sampai sekarang undang-undang pemilu dan partai politik belum mulai dibahas. Harusnya awal tahun ini. Tapi tidak berhenti di situ, kita juga punya yang kita bisa namakan barrier to entry, hambatan untuk membentuk parpol baru. Jadi artinya aktor utama dan elit politik sebenarnya tidak mengalami perubahan. Tidak mengalami perubahan. Ketika ada aspirasi untuk membentuk partai baru, yang bisa masuk pun hanyalah kelompok-kelompok yang sumber dayanya juga sudah sedemikian besar karena biaya membuat partai begitu mahal. Jadi, kami punya datanya misalnya bagaimana semahal apa membentuk partai politik karena undang-undang partai politik kita membuat pembentukan partai politik jadi soal administratif kebanyakan. Untuk yang baru ya, jadi mulai dari materai-materai untuk kontrak-kontrak kantor-kantor DPD, DPC dan lain sebagainya. Kemudian parpol harus ada di seluruh provinsi, sekian persen kabupaten dalam sebuah provinsi, sekian persen kecamatan dari sebuah kabupaten kota. Begitu teknis administratif sehingga substansi dari partai politik itu sendiri tidak didorong justru. Belum lagi tidak ada penegakan hukum untuk dana kampanye dan dana partai politik. Belum lagi ada politik uang dalam proses pemilihan. Nah, di sebelah kotak yang sebelah kanan, jadi saya baginya 2 saja untuk menyederhanakan. Yang pertama sistem pemilu dari partai politik, tapi yang kedua adalah proses pengambilan keputusan. Tadi ya, pembentukan koalisi pragmatis karena sistem presidensial kita multipartai. Proses legislasi, wow tidak transparan betul Ibu dan Bapak sekalian, saya mengikuti persis karena itu bidang kajian saya juga. Bagaimana akhir-akhir ini begitu banyak, eee, undang-undang yang dilahirkan dengan proses yang bahkan tidak hanya tidak partisipatif, tapi juga manipulatif. Dan kita bisa perdebatkan soal waktu ya, tapi kan juga tidak masuk akal kalau misalnya undang-undang BUMN itu dibuat dalam waktu 3 hari. Misalnya untuk membuat Danantara gitu ya. Undang-undang TNI 9 hari. Ya oke sekali lagi kita bisa perdebatkan hari itu bukan ukuran yang, apa ya, yang sifatnya bisa juga kita padankan dengan kualitas, tapi yang mesti kita masukkan analisisnya adalah partisipasi macam apa yang bisa diberikan kepada masyarakat dengan waktu yang sedemikian singkat. Pengambilan pengambilan keputusan juga, oleh fraksi. Oleh fraksi dalam arti kita jadi punya ruang yang sangat sempit untuk melihat bagaimana pengambilan keputusan itu diambil. Nah yang paling penting adalah poin keempatnya ini, tiada aturan main yang jelas dan ketat tentang conflict of interest. Jadi kami punya beberapa data tentang of interest-nya gila-gilaan karena di komisi-komisi yang terkait dengan beberapa bisnis tertentu, itu duduk anggota DPR yang punya bisnis di bidang-bidang itu. Belum lagi urusan menteri ya, yang memberi izin dan lain sebagainya. Kemudian tidak juga punya kita bangunan relasi dan sistem pengawasan antara anggota legislatif dan konstituennya. Kemarin saya sempat senang juga itu ada mahasiswa yang mengajukan supaya kita punya recall, yang sekarang sudah dikooptasi oleh partai politik, tapi ternyata ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Tidak hanya itu, di wilayah birokrasi pun kita juga punya masalah dan saya kira kita akan menghadapi masalah yang lebih besar lagi ketika nanti undang-undang ASN juga akan direvisi lagi. Nah, tapi pertanyaan besarnya yang kita harus, lanjutkan adalah, jadi yang disandra oligarki itu apa? State capture corruption, ya bahkan juga court capture politics menurut saya.
Legislasi tadi ya, yang membuatkan keistimewaan untuk oligarki mulai dari Undang-Undang Minerba, Undang-Undang Cipta Kerja, jangan lupa Undang-Undang IKN. Kemudian juga kalau dalam analisis, autocratic legalism, yang disorot adalah, produk legislasi yang menghilangkan atau meminimalkan pengawasan dan akuntabilitas. Misalnya KPK udah dibunuh dari 2019, belum lagi KUHP, belum lagi KUHAP. KUHP dan KUHAP kita akan berlaku bulan Januari nih, bulan depan. Kemudian pemberian izin-izin pertambangan perkebunan. Kemudian menyandra aparat penegak hukum ketika warga harus berhadapan dengan korporasi atau oligarki. Menyandra maksud saya menggunakan aparat penegak hukum. Tentu saja juga korupsi di pengadilan ketika warga berhadapan dengan korporasi atau oligarki. Nah, pertanyaan pentingnya adalah apa itu undang-undang anti oligarki? Karena di sini, Ibu dan Bapak sekalian, menurut saya kita harus, gali dulu dengan lebih kritis gitu. Satu undang-undang atau banyak undang-undang? Karena menurut saya bukan satu undang-undang. Nggak mungkin kita dengan masalah yang tadi kita sudah, lihat begitu banyak persoalannya, tidak mungkin kita membuat satu undang-undang anti oligarki. Sebuah produk hukum, Ibu dan Bapak sekalian, itu tidak boleh hanya mengandung pernyataan. Justru undang-undang supaya dia bisa efektif, dia harus mengatur dengan konkret who does what. Siapa melakukan apa, atau siapa tidak boleh melakukan apa, siapa yang dilarang melakukan apa. Jadi mode, penormaan itu biasanya seperti itu. Kewajiban, larangan, izin, dispensasi. Harus jelas, tapi tindakan. Tidak boleh oligarki dilarang untuk oligarki itu apa? Misalnya begitu ya. Nah jadi, menurut saya kalau kita mau membicarakan membongkar oligarki, kita nggak butuh satu undang-undang. Tapi kita butuh untuk membongkar banyak sekali undang-undang yang kita analisis dari sini. Nah, jadi kita akan ketemu misalnya, kita bongkar prosedur demokrasinya karena kita harus kembali kepada analisisnya Fedi Hadis misalnya, dan juga tentu saja, Jeffrey Winters yang mengatakan bahwa oligarki dia cenderung akan muncul di setiap demokrasi. Karena dia memang lahir dari sebuah prosedur demokrasi yang disalahgunakan. Kira-kira begitu. Jeffrey Winters tuh ngomongnya cukup, dia sering sekali dia nyatakan juga dalam bukunya tentang oligarki itu, pada dasarnya oligarki akan selalu ada dalam demokrasi. Tinggal bagaimana kita meminimalkannya, kira-kira begitu. Sehingga yang menurut saya harusnya dibongkar adalah prosedur demokrasinya. Sistem kepartaian, state capture artinya penguasaan institusinya mesti kita bongkar, sistem pemilu dan cara bekerja lembaga-lembaga negara. Dan ketika kita membicarakan oligarki, kita tidak hanya membahas oligarki yang sudah terkenal, tapi analisis dulu semua pemain di berbagai bisnis, termasuk yang terafiliasi dengan pemerintahan yang sekarang. Nah, jadi Ibu dan Bapak sekalian, saya promo dikit nih ya. Dalam Dirty Vote 2, O3 ya, saya nggak tahu ini sudah berapa banyak yang nonton. Otot, otak, ongkos. Jadi saya taruh aja di depan, alat analisisnya. Mungkin kalau sudah ada yang mulai nonton, belum sampai chapter 3. Jadi bawaannya masih, lelah karena capek gitu. Aduh, bener ya kita tuh begini. Jadi banyak yang bilang ke saya, "Ini 4 jam nontonnya belum selesai Mbak, baru chapter 1 udah lelah." Padahal justru di chapter 3 kami memberikan usulan solusi untuk dibicarakan. Ini kan kita harus taruh dulu di atas meja, kita bicarakan bareng-bareng. Kan sama seperti diskusi malam ini, kita nggak mungkin 2 jam keluar dengan satu draft RUU begitu ya, kemudian kita semua sepakat dan seterusnya. Tapi kita perlu mulai membicarakan secara lebih substantif. Nah, tawaran kami adalah salah satunya ya karena otot dan ongkos. Otot dalam arti otot muscle gitu ya, yang digunakan oleh kekuasaan untuk menjalankan kekuasaannya, dalam hal ini adalah kepolisian dan TNI. Kemudian otak dalam arti hukum dan kebijakan yang dibuat memang untuk tujuan menguasai negara ini. Ongkos, nah di sini maksudnya oligarki itu masuknya di sini. Bagaimana semua ini akan menghasilkan ongkos dan membutuhkan ongkos. Nah jadi kalau Ibu dan Bapak bisa lihat chapter 3, nah kalau chapter 1 itu Mas Uceng, chapter 2 itu Ferry, juga kami semua dibantu oleh Mas Bima. Chapter 3 itu memang saya yang menyampaikan. Kita akan melihat satu usulan yang cukup konkret terutama di perombakan sistem politik dan kepartaian. Jadi memang mau tidak mau kita mesti masuk dari situ. Termasuk misalnya membangun
model pertanggungjawaban, anggota DPR, DPRD juga terhadap konstituennya. Jadi dia tidak menghamba pada elit partai politiknya, sehingga dia tidak menciptakan kartel politik yang semakin kuat. Nah, jadi kira-kira begitu. Sekali lagi sebagai penutup saya ingin menekankan soal undang-undang anti oligarki ini menurut saya memang tidak bisa satu ya, tapi kita harus bongkar banyak hal. Kalau ibu dan bapak masih merasa, "Ya tapi ini susah dan lain sebagainya," itulah soalnya menurut saya kita harus dorong sama-sama supaya, kita harus paham kalau misalnya kita bilang, "Wah susah nih undang-undang pemilu aja susah," begitulah soalnya. Karena para anggota DPR dan juga pemerintahan, mereka mengambil keuntungan dari status quo yang sekarang ini tengah terjadi. Jadi memang dorongannya harus begitu kuat ibu dan bapak. Dan barangkali kita tidak bisa pakai cara-cara yang selama 27 tahun ini digunakan yang ternyata terbukti tidak efektif dalam membongkar undang-undang begitu ya. Karena saya kira kita harus, perbarui juga analisis kita dalam melakukan dorongan-dorongan perombakan, kita tidak bisa bergantung penuh pada aktor-aktor formal di dalam institusi-institusi demokrasi. Nah, kira-kira begitu dulu, catatan dari saya.